Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Silvanus Foni, sarjana pendidikan, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 2 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor induk mahasiswa 2501 195868. Saat ini saya mengajar di Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Yosef Tanah Air, Kecamatan Talipura, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan mengampu mata pelajaran biologi. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Baik. Benar atau tidak? Benar. Oke. Pak juga kabarnya baik hari ini. Semoga dengan kabar yang baik kita boleh mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan semangat. Senang atau tidak? Senang. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita boleh berdoa bersama dulu. Hafiz pimpin kita dalam doa. Kita berdoa yang sopan. Silakan Hafiz. Kemudian teman-teman yang kita berdoa dalam nama Bapa, amin. Bapa dalam surga, tinggal di seluruh kalian Tuhan kehadiratmu, dan berkat perlindunganmu yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berjumpa di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kami mau melakukan kegiatan belajar mengajar kami, khususnya Roh Kudus untuk atas kami semua, sehingga kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Namun yang terus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada semua ya. Tepuk tangan untuk kalian semua yang hadir. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk itu saya berharap kalian semua mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan semangat. Kamu harus fokus, kamu harus memberikan perhatian untuk memperhatikan apa yang Pak jelaskan. Oke. Hari ini kita mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Pak mau tanya dulu, apakah kalian semua mengalami pertumbuhan? Mengalami. Apakah kalian semua mengalami perkembangan? Mengalami. Kira-kira perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan itu seperti apa? Coba, perbedaannya seperti apa? Perbedaannya, kalau pertumbuhan itu proses di mana terbentuk bertambahnya ukuran, volume, dan jumlah. Terus? Dan sifat irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula. Terus? Sedangkan kalau perkembangan proses diferensiasi, organesis, dan diakhiri terbentuknya individu baru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ningsi. Luar biasa.
Dia bisa menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan hari ini kalian mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, Anda mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan proses yang terjadi pada perkecambahan tanaman. Yang ketiga, Anda sekalian mampu menjelaskan atau membedakan pertumbuhan primer dan sekunder pada akar dan batang tumbuhan. Yang terakhir, Anda sekalian juga harus mampu menjelaskan tahap-tahap terjadi pembungaan pada tumbuhan. Oke, itu yang hari ini kalian dapatkan setelah kalian mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat bersama, menonton bersama video singkat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, ini pada hari pertama, hari kedua, biji mulai berkecambah, tumbuh akar duluan ke dalam tanah. Kemudian hari kelima, keenam, mulai muncul kotiledon, tumbuh mengarah ke luar tanah. Ya, perhatikan dia punya daunnya, tinggi batangnya, kotiledon atau cadangan makanan sudah mulai berkurang ketika terjadi pembentukan daun dan batang. Ini hari ke-18. Ya, pucuk mulai tumbuh terus. Hari ke-20. Tinggi batang sudah sedemikian. Oke, ini hari terakhir, hari ke-25. Menarik tidak videonya? Menarik. Itulah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kira-kira tanggapan dalam bentuk pertanyaan setelah kamu menonton video ini, kurang lebih 1 atau 2 pertanyaan saja. Kalau lebih tidak menjadi masalah. Silakan tanggapi video tadi mulai dari awal sampai dengan terakhir hari ke-25. Silakan, siapa yang mau menanggapi? Oke, nama siapa? Bella. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi tanggapannya dalam bentuk pertanyaan. Silakan. Mengapa biji bisa pecah dan mengeluarkan akar duluan? Pak membantu untuk menyampaikan menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, yang ditanyakan tadi. Biji yang pertama dia muncul duluan dan masuk ke dalam tanah itu salah satunya adalah dia menyerap nutrisi. Nutrisinya berupa apa? Berupa air. Apalagi? Molekul-molekul yang lain. Apalagi? Dan lain sebagainya. Kemudian tanggapan yang lain ada? Masih ada? Ada Pak. Coba, silakan. Tanggapan dari saya juga berupa pertanyaan, itu kenapa warna pada daun yang muda berbeda dengan warna pada daun yang tua? Luar biasa, tepuk tangan dulu.
Mengapa warna daun muda berbeda dengan warna daun yang tua? Daun muda pembentukan klorofil belum sempurna. Sedangkan pada daun yang tua pembentukan klorofilnya sudah sempurna. Ada lagi tanggapan yang lain? Ayo, semangat. Coba Evan. Mengapa batang dengan akar tumbuhnya berbeda? Batangnya tumbuh ke atas, daunnya akarnya tumbuh ke bawah. Oke, tepuk tangan. Biasa lagi. Mengapa akar dan daun itu tumbuh berbeda-beda? Ada akar tumbuh ke bawah dan daun batang tumbuhnya ke atas. Apa yang mempengaruhi? Kira-kira yang lain bisa menjawab? Bisa atau tidak? Karena apa? Karena apa? Karena ada apa? Gaya gravitasi yang disebut dengan geotropisme. Oke, geotropisme. Kalau dia tumbuh arah ke bawah atau akar tumbuh ke bawah, itu geotropisme positif. Karena oke, mengikuti gaya gravitasi untuk menyerap nutrisi. Sedangkan dia batang dia tumbuh ke atas, itu geotropisme apa? Negatif. Karena berlawanan arah dengan gravitasi. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua dulu. Baik, ice drinking dulu kan? Boleh, Christian pimpin ice drinking, silakan. Silakan Christian. Semuanya mari kita siapkan ice breaking. Oke. Tepuk 1 semangat. Tepuk 2 semangat. Tepuk 3 semangat. Tepuk 1 biologi. Tepuk 2 biologi. Tepuk 3 biologi. Oke, terima kasih Christian. Silakan duduk. Tentang untuk kau semua. Untuk itu, kalian saya minta untuk mengkaji, melihat literatur yang ada di dalam buku itu, di diktat itu, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Coba lihat bersama-sama di situ. Kamu menganalisis gambar pertumbuhan dan perkembangan, menganalisis proses perkecambahan, gambar perkecambahan pada pertumbuhan, kemudian menganalisis pertumbuhan primer dan sekunder sampai pada pembungaan. Untuk lebih jelas, kita bentuk kelompok. Pak Guru akan membentuk kamu dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Kamu cuma berapa? 20. Berarti satu kelompok bisa 5 orang. 4 kelompok. Silakan berhitung dulu 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Oke, yang nomor 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Oke, Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan mengerjakan pertanyaan yang ada dalam LKPD berdasarkan gambar yang ada. Gambar sudah ada dalam LKPD, mungkin di dalam diktat juga ada. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Silakan lihat itu gambar yang ada dan kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama teman-teman kalian semua anggota kelompok, lalu kerjakan di bagian belakang itu. Silakan.
pakai diktat yang ada, buku sumber yang ada, silakan kaji sama-sama di saat yang ada itu. Sebentar kita presentasi, semua kelompok mendengarkan, menanggapi, bertanya, lalu kelompok pemateri atau kelompok presentasi itu menjawab pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman kelompok lain. Semua paham toh? Paham dengan pertanyaan yang ada? Oke. Ada yang mau ditanyakan soal pertanyaannya? Atau soal LKPD-nya? Tidak ada. Pas ya? Oke, silakan kerjakan dengan baik. Silakan kalau sudah selesai. Masih ya? Masih mengerjakan? Sudah. Yang lain, kelompok 1 sudah? Sudah ya? Kelompok 2? Oke, sedikit. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Sedikit lagi kita tunggu kelompok 2. Tentukan teman-teman kelompok yang mempresentasikan. Oke. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita presentasi dari hasil diskusi yang kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Sudah semua? Sudah. Sudah semua kelompok 1 sampai 4? Sudah. Oke. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oke, silakan. Kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan. Oke, Pada silakan. materi pertama, waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soalnya itu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jawab, pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi Agak kuat suaranya. atau masa tumbuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses bertambahnya biomasa atau ukuran berat, volume atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat fisik makhluk hidup tersebut. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan pembentukan individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Masing-masing kelompok kami batasi 1 pertanyaan. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang mereka memberikan kesempatan kepada 3 kelompok untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan. Oke, kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya, apa contoh nyata pertumbuhan yang dapat diamati pada tumbuhan? Apa contoh nyata pertumbuhan yang diamati pada tumbuhan? Suara kuat. Kelompok materi nanti sebentar menjawab suara kuat. Silakan. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke. Dari kelompok 2 berdiri. Sampaikan pertanyaan dengan suara yang agak bisa didengar. Silakan. Pertanyaannya, bagian mana dari tumbuhan yang mengalami pertumbuhan paling aktif? Oke. Silakan duduk. Dari kelompok 2
2 bertanya bagian mana dari tumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang paling aktif. Masih ada pertanyaan kelompok 4? Masih, Pak. Oke, silakan. Berdiri. Jadi pertanyaannya, mengapa pertumbuhan disebut bersifat irreversibel? Oke, mengapa pertumbuhan disebut bersifat irreversibel? Yang tadi dijelaskan. Silakan. Oke, beri kesempatan kelompok materi mendiskusikan pertanyaan itu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman-teman. Pertanyaan pertama, mengapa pertumbuhan disebut bersifat irreversibel? Jawabannya, karena pertumbuhan merupakan pertambahan ukuran, massa dan volume akibat pembelahan serta pembesaran sel. Proses ini tidak bisa kembali ke keadaan awal. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 dari kelompok 2. Yaitu pertanyaannya, bagian mana dari tumbuhan yang mengalami pertumbuhan paling aktif? Jawab, ujung akar atau meristem apikal akar berfungsi menambah panjang akar agar tumbuhan dapat mencari air dan mineral lebih dalam. Oke. Yang kedua, ujung batang atau meristem apikal batang menambah tinggi tumbuhan dan memperbanyak jumlah ruas batang serta daun. Oke, bagaimana kelompok? Silakan. Apakah kelompok 2 bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Ya. Bisa. Pas ya jawabannya? Pas. Oke, kita berikan chorus yang meriah untuk kelompok 1. Tepuk power house. 1, 2, 3, host. Oke. Moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk rekan kali. Oke, selanjutnya siap-siap kelompok 2. Pagi Pak Guru dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni tentang proses perkesambahan. Kepada pemateri pertama, waktu dan kesempatan saya berikan. Di sini hasil diskusi kami tentang proses perkecambahan, yaitu perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau disebut periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Kita berikan tepuk power house untuk mereka. Tepuk power house. 1, 2, 3, host. Selanjutnya kelompok 3. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman-teman saya yang membawakan materi, saya berikan waktu dan kesempatan. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Jawaban, pertumbuhan primer terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan memberikan waktu dan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan. Jadi di sini kami membatasi masing-masing kelompok cukup 1 pertanyaan. Oke, silakan bertanya. Gimana? Oke, kelompok 1. Coba silakan bertanya. 1. Pertanyaannya, mengapa pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotik? Bisa diulangi? Mengapa pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan dikotil? Hanya terjadi pada tumbuhan dikotil karena tumbuhan dikotil memiliki kambium, yaitu jaringan meristem lateral yang aktif membelah dan menyebabkan batang dan akar bertambah besar diameternya. Sedangkan tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium. Apakah teman-teman dari kelompok 1 bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Bisa? Oke, kita berikan power house. Tepuk power house. 1, 2, 3, host. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Untuk kita berikan tepuk tangan. Anak-anak sekalian, kalian sudah mempresentasikan dengan baik, dengan jelas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Jadi
Setiap kelompok mempresentasikan dengan baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita akan menyimpulkan bersama inti atau poin-poin penting yang kita belajar tentang belajar hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan itu apa pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses Kalau perkembangan? Perkembangan sampai terbentuknya individu baru. Kalau perkembangan? Iya. Serangkaian proses penting yang dimulai sejak masa istirahat dorman. Jadi, pembelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan itu berlangsung mulai dari yang pertama apa? Pertumbuhan, perkecambahan, pertumbuhan sampai terakhir adalah pembuahan. Jadi proses ini akan terjadi berkesinambungan, berlanjut terus. Untuk itu, Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Maka Pak Guru akan memberikan kuis mengukur kemampuan Anda. Kuis ini adalah kuis tanya jawab struktur. Tanya jawab berstruktur. Kurang lebih 3 atau 4 pertanyaan. Sehingga kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kita langsung saja. Tutup semua diktat. Tutup semua diktat. Tutup semua buku. Sudah? Oke. Sudah siap semua? Sudah. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kelompok 4 dulu. Silakan. Menjawab pertanyaan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, massa dan volume yang dapat diukur dengan angka atau disebut sebagai kuantitatif. Sedangkan perkembangan itu proses diferensiasi atau organogenesis yang tidak dapat diukur menggunakan angka atau disebut Sebagai tindak lanjut, tugas kelompok amati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau selama 7 hari. Pertemuan kita minggu depan itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dengan demikian, pertemuan kita pada hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan sudah selesai. Sebagai akhir dari kegiatan kita, mari kita akhiri dengan doa. Teman-teman